Siswi ini baru berusia 20 tahun. Jatuh cinta dengan seorang guru yang berusia lebih dari 60 tahun. Selama kelas, seorang gadis muda yang cantik bernama Lisa terbukti sangat berbeda dari yang lain. Setiap gerakannya menarik perhatian William. Setiap tahun pada saat siswa lulus, William berdua mengadakan pesta ucapan selamat di rumahnya. Lisa juga datang hari ini. Selama pesta, dia sangat penasaran dengan lukisan di dindingnya. William juga sangat antusias untuk merekomendasikannya. Dia mengenakan gaun hitam. Senyum polosnya, isyarat lembut. Ini membuat William tak tertahankan. Dia membawa Lisa untuk melihat lukisannya yang lain. Dia bilang Lisa secantik orang di foto itu. Menghadapi pernyataannya ini, dia tiba-tiba merasa malu. William ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Tidak berhenti mencari topik lain untuk dibicarakan. Gadis itu juga sangat senang mendengarkan cerita-cerita menarik itu. Hari itu keduanya sangat bahagia. Hari ini William ada janji dengan Jack untuk bermain tenis. Dia menceritakan kisah ini kepada temannya. Pihak lain dengan penasaran bertanya mengapa dia tidak mengajaknya ke pesta dansa. Selalu siap untuk mengaku. Kemudian membawanya kembali ke rumah. William memberitahu Jack bahwa dia dan Lisa adalah dua orang dari dua era yang berbeda. Dia mungkin masih menunggu orang yang tepat untuk datang padanya. Tetapi ketika dia sampai di rumah, William tidak melakukan apa yang dia pikirkan. Malam itu langsung mengajak Lisa melihat acara yang disukainya. Lisa memperhatikan dan tidak berhenti memuji. Melihat ekspresinya yang bersemangat sekarang, William mengambil kesempatan untuk memintanya minum beberapa gelas anggur. Lisa juga dengan senang hati setuju. Baru saja keluar dari sana William membawanya pulang. Dia kemudian menanggapi permintaan Lisa. Mainkan lagu untuknya yang sangat dia cintai. Lisa duduk di satu sisi memandang pria jujur ini. Tanpa sadar dia terserap dalam daya pikatnya ini. Kemudian sementara mereka berdua melihat gambar itu bersama-sama, maka jarak antara keduanya semakin dekat. William tidak bisa tidak mengagumi kecantikan Lisa. Jadi dia mengambil inisiatif untuk menciumnya. Lisa juga tenggelam dalam kebahagiaan yang tidak bisa dia hilangkan. Keduanya begitu saja, tapi cintanya lebih kuat. Keesokan harinya ketika William sedang berbicara dengan Jack tentang hal ini, Jack bertanya bagaimana perasaannya. Hati William tiba-tiba ragu. Dia merasa dia mungkin hanya pejalan yang dia ketemu. Karena perbedaan usia yang begitu jauh. Jadi William selalu jatuh ke dalam keadaan tidak aman dan cemas. Dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan kehilangan cintanya. Pasti begitu. Teman yang mendengarnya menasihatinya. Jika tidak bisa menjadi pasangan, berakhir lebih awal untuk mengurangi penderitaan. Cepat mencari tempat yang romantis. Bersama-sama tinggalkan momen yang tak terlupakan dan akhiri hubungan ini. William juga setuju dengan ide ini. Dia membawanya ke pantai di mana tidak ada orang lain. Keduanya berjalan bergandengan tangan. Mulai sekarang, dia merasa mereka berdua mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Tapi begitu dia mendengar gadis di sampingnya berbicara tentang masa depan yang baik untuk mereka berdua, William sedikit ragu. Ini juga menyebabkan dia menyembunyikan rencana perpisahan aslinya di dalam hatinya. Sebelum pulang, Lisa mengatakan akan berdansa dengan kakaknya malam ini. Kata ini membuat William jatuh ke dalam perasaan ragu-ragu. Memang, Lisa tidak pernah menyembunyikan kekaguman dan cintanya padanya. Tapi dia masih ragu. Lisa bersenang-senang dengan pria lain. Juga takut pada pemuda tampan itu. Maka dia akan meninggalkan dirinya sendiri. William sangat khawatir sehingga dia tidak tahan. Sendirian pergi ke bar yang dibicarakan Lisa sebelumnya. Di sana dia melihat, di tengah kerumunan orang yang berbaur dengan musik, adalah siluet Lisa menari dengan kakaknya. Gadis itu sedikit terkejut. Ketika dia melihat William, dia memikirkan sesuatu. Jadi dia bertanya langsung apakah dia mengikutinya. William sedikit malu setelah mendengar itu. Buru-buru menjelaskan bahwa dia datang mengunjungi teman baru-baru ini.
Lewat sini dan ingin melihat saja. Begitu Lisa mendengarnya, menyadari dia berbohong. William tidak menjelaskan lebih lanjut setelah itu. Berbalik dan pergi. William benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya sekarang. Dia tidak menginginkan itu. Dia hanya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. 2 hari kemudian, tepat ketika William mengira Lisa tidak akan memperhatikannya. Kemudian dia berinisiatif untuk mengundangnya makan malam. Pada saat yang sama, beritahu William bahwa dia telah banyak memikirkan hubungan ini. Dengarkan sampai di sini. Hati William segera menjadi kusut seperti sutra. Namun ia tetap berusaha tegar mendengar Lisa melanjutkan. Lisa bertanya apakah dia pernah memikirkan masa depan mereka. William menatap gadis yang sangat serius ini. Akhirnya mengungkapkan rasa takut di hatinya. Adapun masalah usia keduanya. Ini seperti gunung yang memisahkan 2 orang. Membuatnya tidak berani memikirkan masa depan mereka berdua. Tapi menurut Lisa tidak. Dia percaya bahwa tidak ada yang bisa menghentikan cinta ini. Sekarang dia hanya ingin tahu, apakah William masih mencintainya? Bagi pria ini, jawabannya pasti ya. Kemudian mereka berdua pulang bersama. Gunakan tubuh untuk membuktikan cinta ini ada. Lisa berbaring di sofa mendengarkan piano William. Meskipun dia menyembunyikan ketakutannya di dalam hatinya. Namun hati ini masih terasa sangat lelah. Hari-hari berikutnya mereka sangat bahagia. William pergi jalan-jalan dengan Lisa di tepi pantai. Mereka pergi berbelanja bersama. Terlihat tidak berbeda dengan pasangan muda lainnya. Kekhawatiran akan perbedaan usia juga sepertinya sudah sirna. Beberapa hari kemudian adalah hari ulang tahun Lisa. Dia mengundang banyak teman dekat ke pesta ulang tahun ini. Apalagi ada harapan untuk hari itu. Saya dapat memperkenalkan kepada orang tuanya, William adalah pacar saya saat ini. William menatap mata penuh harapan dari gadis di hadapannya. Setuju saat itu. Faktanya, dia sangat sadar diri dan takut. Dia takut orang tuanya akan keberatan. Juga takut dengan tatapan diskriminatif orang. Dan hari itu akhirnya tiba. Dia membawa karangan bunga ke pintu. Tapi dia tidak punya keberanian untuk masuk. Melalui masa perjuangan ideologis, William memilih kabur. Dia menelepon Lisa, berbohong bahwa mobilnya mogok di tengah jalan. Dia tidak bisa menghadiri pesta ulang tahun ini. Lisa tentu saja memahaminya dengan sangat baik. Ini hanya alasan baginya untuk melarikan diri. Begitu dia mematikan telepon, kesedihan muncul di wajahnya. Dan William seperti jiwa yang tersesat pulang ke rumah. Baca pesan yang ditinggalkan Lisa. Dia bilang dia sangat mencintainya. Berharap di saat-saat terpenting dalam hidup. Ada dia di sisinya. Di ruangan sepi itu, William membaca ulang pesan Lisa. Namun pada akhirnya tetap tidak memiliki keberanian untuk pergi ke sana. Dan Lisa sekarang mengenakan gaun putih yang indah. Duduk sendirian di sudut ruangan sambil menatap telepon. Dia takut dia akan melewatkan pesannya. Namun pada akhirnya tetap tidak ada tanggapan. Lisa menangis putus asa. Sejak saat itu dia tidak pernah berhubungan lagi dengan William. Ini seperti menghilang sepenuhnya. William mencari kemana-mana tetapi tidak berhasil. Berbaring di rumah setiap hari seperti jiwa yang tersesat yang tidak mau melakukan apapun. Jack berkata dia akan memberikan kuliah di universitas hari ini. Dia tidak ingin melihat William begitu sedih. Jadi dia ingin mengundangnya untuk ikutin. William juga tahu bahwa pihak lain menginginkan yang terbaik untuknya. Jadi dia menerima ajakannya. Hari itu, Jack, karena kesehatannya yang buruk, meminta William memberikan presentasi untuknya. Presentasi William menarik dan jelas. Membuat semua orang bertepuk tangan. Tetapi pada saat keduanya berdiri untuk menyapa penonton, Jack tiba-tiba terjatuh. Keesokan harinya William pulang untuk mengunjungi teman lamanya. Tentu saja dia sangat kasihan pada Jack. Jack sudah tak bisa berbicara lagi. Dia menatap istrinya dan William. Dalam hatinya, dia tidak ingin pergi. Akhirnya memeluk istrinya dengan erat. Dan meninggalkan dunia selamanya.
Kepergian seorang teman lama yang tiba-tiba membuatnya tidak mungkin untuk tidak memikirkan kehidupan ini. Dia mencurahkan seluruh energinya untuk mengajar dan belajar. Dia tidak merasa mencela diri sendiri karena usianya lagi mulai berani menghadapi kenyataan. 2 tahun kemudian, William baru saja pulang dari wawancara. Menerima pesan dari Lisa di telepon. Dia bilang dia punya sesuatu untuk diberitahukan padanya. Tapi itu tidak mengatakan apa itu. Sudah 2 tahun mereka tidak bertemu. Dia tanpa sadar berpikir, mungkin Lisa sudah menikah, bahagia dengan suami dan anak-anaknya. Dia sangat cantik dan jujur gitu. Hanya memikirkan hal ini membuat hatinya sangat tidak nyaman. Air mata hampir jatuh. Setelah ragu sejenak, karena sangat merindukan Lisa, dia menelepon untuk menjawabnya. Kali ini, Lisa memotong pendek rambutnya. Tapi matanya masih begitu bergairah. Hanya wajah yang sedikit sedih. Dia dengan lembut melihat sekeliling. Ternyata tempat ini masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Dia duduk di sofa. Dengan tenang memberitahu William bahwa dia menderita kanker payudara. 2 minggu kemudian, dia harus kembali ke New York untuk operasi payudara. Tapi cara dia berbicara seolah-olah dia tidak sakit. Tapi William berbeda, dia nangis. Karena dia tidak bisa membayangkan apa yang telah dia lalui dalam 2 tahun ini. Pria berusia 60-an ini kini duduk di pangkuan seorang gadis yang baru berusia 30 tahun. Lisa memberitahu William selama 2 tahun ini. Dia tidak pernah bersama pria manapun. Dia cinta William. Semoga sebelum operasi menghancurkan tubuh ini, dapat menggunakan kamera untuk mengabadikan momen terbaik dia. William mengarahkan kamera ke gadis yang duduk di sofa. Di luar ruangan, semua orang bersorak untuk tahun baru yang bahagia. Dalam ruangan, kedua orang ini juga telah memenuhi nostalgia mereka. William menjangkau putranya yang bekerja di rumah sakit. Berharap dia bisa memberikan solusi terbaik untuk Lisa. Tapi dia berkata, Lisa akan menjalani operasi besok. William tercengang setelah mendengar itu. Keluar dari sana, dia berdiri di tengah jalan melihat orang-orang yang lewat. Tidak tahu apa yang harus dilakukan lebih baik. Setelah menangani tugas sekolah, dia langsung pergi ke New York untuk mengunjunginya. Baru saja melihatnya setelah operasi terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Lisa setelah melihat William, dia bilang dia tidak secantik dulu. Namun semakin William memandang orang yang dicintainya di hadapannya, semakin dia sadari bahwa dia mencintainya bukan hanya karena Lisa cantik, maupun nafsu manusia. Tidak peduli dia berubah menjadi orang seperti apa, Lisa masih orang yang paling dia cintai. Kemudian William berbaring tepat di sampingnya, mencium keningnya dengan lembut. Katakan padanya bahwa apapun yang terjadi, aku akan berada di sisimu. Tahun itu di pantai Lisa masih berambut panjang. Dia belum terlalu tua. Namun di saat terindah ini, William tidak bisa bersamanya lagi. Dia sangat menyesali dan menyalahkan dirinya sendiri. Hanya karena kelemahannya, yang membiarkannya menderita sendirian selama 2 tahun. Film berakhir di sini.